Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsa Rahma Adelia dengan NIM 210311100010 dari kelas A Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Sebelum masuk ke dalam materi, saya terlebih dahulu ingin menjelaskan mengenai fungsi dalam mempelajari ilmu tanah dalam bidang pertanian. Jadi, tanah sebagai media tumbuh tanaman dapat dicirikan berdasarkan morfologi, karakteristik fisika, kimia, dan biologi. Semua karakteristik tanah tersebut saling mengait mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Untuk menjaga produktivitas tanah yang lestari, kaidah-kaidah penggunaan tanah yang sesuai dengan kemampuannya dan menjaga syarat-syarat yang diperlukan harus diperhatikan. Hal tersebut menuntut perlunya tenaga ahli di bidang pertanian yang paham tentang karakteristik dan perilaku suatu tanah sebagai media tumbuh tanaman. Untuk itu, maka mahasiswa yang belajar bidang pertanian diwajibkan menempuh praktikum ilmu tanah dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang tanah dan keterampilan dalam analisis tanah. Baik, masuk ke dalam materi. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi praktikum pertama mengenai pengambilan sampel tanah. Pengambilan contoh tanah merupakan tahapan yang sangat penting dalam analisis tanah sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi validitas hasil analisis tanah. Oleh karena dalam setiap analisis tanah diperlukan sampel tanah yang berbeda, maka cara pengambilan contoh tanah yang tepat sesuai dengan jenis analisis merupakan persyaratan penting. Secara umum, sampel tanah dibedakan menjadi yang pertama, sampel tanah utuh tidak terganggu. Untuk analisis kerapatan isi, susunan pori tanah, dan porositas total, potensial air tanah, dan kadar air, volume, dan permeabilitas tanah, pengambilannya dengan ring baja sehingga kondisi sampel tanah diharapkan tidak berbeda dengan kondisi aslinya. Pengambilan contoh tanah utuh yang paling baik adalah sewaktu tanah dalam keadaan kandungan air sekitar kapasitas lapang. Alat-alat yang diperlukan adalah yang pertama itu tabung besi baja atau ring sampel. Tabung ini dapat digunakan bila tebal tabung memenuhi syarat yaitu perbandingan luas sama dengan 0,1. Hal ini untuk mencegah terjadinya tekanan mendatar. Yang kedua ada cangkul, 3 pisau yang tajam dan tipis, dan yang keempat pendorong tanah. Cara kerja pengambilan sampel tanah utuh atau langkah-langkah pekerjaannya yaitu yang pertama ratakan dan bersihkan lapisan atas tanah yang diambil, kemudian letakkan tabung tegak pada lapisan tanah tersebut. Yang kedua, gali tanah di sekeliling tabung dengan cangkul. Yang ketiga, iris tanah dengan pisau sampai hampir mendekati tabung. Yang keempat, tekan tabung sampai 3/4 bagiannya masuk ke dalam tanah. Yang kelima, letakkan tabung lain tepat di atas tabung kedua, masuk ke dalam tanah kira-kira 1 cm. Yang keenam, tabung beserta tanah di dalamnya digali dengan cangkul. Yang ketujuh, pisahkan kedua tabung dengan hati-hati, kemudian potonglah tanah kelebihan yang pada bagian atas dan bawah tabung sampai rata sekali. Agar tidak terjadi penutupan pori tanah, pemotongan dilakukan sedikit demi sedikit dan posisi pisau miring bukan tegak lurus. Yang kedelapan, tutuplah tabung dengan tutup plastik. Yang kesembilan, catat label dan penjelasan tentang asal sampel, tanggal pengambilan sampel tanah, dan kondisi lahan di tempat pengambilan sampel. Sampel tanah agregat utuh. Untuk mengamati bentuk dan kemantapan agregat, pengambilan dengan cangkul atau skop dan harus dijaga agregat tidak rusak. Yang ketiga, ada sampel tanah biasa atau contoh tanah terganggu. Untuk analisis kimia tanah, kadar air tanah, tekstur, dan untuk percobaan pot. Pengambilan sampel tanah dalam jumlah sedikit dapat dilakukan dengan bor tanah dengan kedalaman tertentu. Sedangkan untuk sampel dalam jumlah besar dapat digunakan cangkul, skop, atau pengeruk tanah otomatis, namun kedalamannya harus seragam, yaitu 0 sampai 20 cm. Pengambilan sampel tanah biasa atau terganggu. Alat-alatnya yaitu ada bor tanah, yang kedua ada cangkul, yang ketiga pisau, yang keempat kantong plastik untuk tempat
penyimpanan sampel tanah, yang kelima kertas label dan spidol. Cara kerja pengambilan sampel tanah biasa atau terganggu yaitu yang pertama, bersihkan permukaan tanah dari rumputan dan serasa tumbuhan. Yang kedua, gunakan bor dengan cara menekan dan memutar ke arah jarum jam dan angkat bor jika sudah mencapai kedalaman yang diinginkan. Yang ketiga, sampel tanah diambil dengan pisau pada sampel tanah bagian tengah di mata bor. Yang keempat, masukkan sampel ke dalam kantong plastik lalu dilabeli dengan spidol. Penyimpanan sampel tanah. Selanjutnya juga perlu diperhatikan dalam hal penyimpanan sampel tanah. Contoh tanah yang disimpan lama dalam ruang yang panas akan mengalami perubahan karena pengerutan, penguapan, dan aktivitas zat mikro. Oleh sebab itu, sebaiknya contoh tanah disimpan dalam ruangan yang lembab atau kelembapan relatif kurang lebih 90% dan suhu dingin itu sekitar 4 derajat Celcius dengan variasi suhu yang kecil atau bahkan suhu min 20 derajat Celcius jika untuk jangka waktu yang lama. Baik, cukup sekian yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.